Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal-aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Teriring salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini, hari ini kegiatan kita menjelang sore ini itu diseminasi budaya positif dari CGP Angkatan 11. Sebelum kegiatan kita mulai, mari kita minta arahan dari Ibu Kepala SMA Negeri 1 Bukit Tinggi yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kaselia Angela. Kepada Ibu Kaselia Angela, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan karunia-Nya. Bapak Ibu, kita semua dapat hadir di hari ini dalam rangka diseminasi guru penggerak budaya positif Angkatan 11 SMA Negeri 1 Bukit Tinggi. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu peserta CGP Angkatan 11 SMA Negeri 1 Bukit Tinggi. Alhamdulillah kita telah berkumpul di sini dalam rangka acara diseminasi budaya positif khusus CGP Angkatan 11 SMA Negeri 1 Bukit Tinggi. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya guru penggerak sudah sampai Angkatan 11 ini adalah pencapaian yang luar biasa. Mulai dari Angkatan 6 sampai pada saat ini, terobosan yang lahir dari guru penggerak sangat kita harapkan sekali. Karena kita tahu dengan mengikuti program guru penggerak artinya kita membekali diri dengan kapasitas yang mumpuni supaya berkontribusi untuk diri sendiri, sekolah, dan murid sekalian. Hadirnya guru penggerak dapat meningkatkan kapasitas kita pribadi sebagai tenaga pengajar, kemudian sebagai tenaga pendidik yang bisa memobilisasi anak didik kita supaya bisa terjadi perubahan. Salah satunya adalah melalui Bapak Ibu semua sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tujuan pendidikan, bagaimana kita mengarahkan, memonitor, kemudian memfasilitasi anak didik kita melalui guru penggeraklah trik-trik dan strategi yang kita miliki ini supaya bisa kita imbaskan kepada anak didik kita. Nah, untuk saat ini khususnya diseminasi budaya positif, bagaimana kita mengharapkan dari guru penggerak ini bisa mengimplementasikan nilai-nilai budaya positif yang ada dalam guru penggerak ini, dalam program pendidikan guru penggerak ini, dan bisa diimbaskan ke SMA Negeri 1 Bukit Tinggi. Baik Bapak Ibu, selamat mengikuti diseminasi budaya positif di dalam program CGP ini, khusus Angkatan 11. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan hasilnya dan outputnya yang akan kita harapkan bisa kita nikmati di sekolah kita tercinta ini. Demikian sambutan dari kami selaku perwakilan SMA Negeri 1 Bukit Tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Angel yang telah memberikan arahan di hadapan kita bersama. Jadi Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu dan tidak berlama-lama lagi, marilah kita simak paparan diseminasi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Mulyanti, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi. Kepada Ibu Mulyanti dipersilahkan waktu dan tempat seluas-luasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali kita ucapkan alhamdulillah karena berkat Allah kita bisa hadir, tetap semangat, tetap sehat untuk menghadapi diseminasi budaya positif. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar
besar Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dihantarkan ke keadaan yang sangat luar biasa, yang penuh dengan keberkahan seperti saat ini. Terima kasih kepada Bu Angel yang sudah hadir dalam diseminasi kami hari ini, dan terima kasih juga kepada Bu Moderator yang sudah menyediakan waktu untuk kami untuk mempresentasikannya. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu yang luar biasa semangatnya untuk mengikuti kegiatan kita ini. Baiklah, di sini kita membicarakan tentang budaya positif. Budaya positif itu apa? Itu yang perlu kita dudukkan dulu. Di mana di sini kita khusus ya, karena kita di sekolah, yaitu budaya positif sekolah yang kita lihat sekarang. Dan sebetulnya budaya ini bisa kita implementasikan dalam kita memperlakukan anak kita di rumah, kemudian masyarakat juga seperti itu. Budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebelum kita lanjut, mungkin kita sedikit penyegaran apa yang sudah kita lakukan selama ini. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak apabila hukuman dapat menyingkirkan anak? Gimana Bapak Ibu? Apakah setuju dengan kita memberikan hukuman, anak kita akan disiplin? Setuju. Ya. Kita kunci jawaban kita ini untuk sementara waktu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin murid. Bagaimana Bapak Ibu? Tidak setuju. Tidak setuju. Yang lain? Terlalu ringan aku. Terlalu ringan kalau disuruh membaca ya. Kemudian membersihkan halaman bagaimana? Lama-lama kalau sekolahnya luas Bu. Lempar kalau ada. Iya, lewat jadinya. Mungkin Tidak setuju. kurang setuju ya atau tidak setuju ya? Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Setuju. Penghargaan ya. Iya. Oke, tadi kita sepakat kalau yang hukuman kita setuju tadi, hukuman dapat setuju ya. Kalau yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, itu kalau hanya membaca terlalu ringan. Sedangkan kalau membersihkan halaman ya relatif, halaman kita luas. Yang ketiga, pemberian penghargaan kita setuju. Oke. Di sini dalam budaya positif ini kita akan lihat topik ya, diantaranya yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian restitusi. Yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, di mana ada yang lima posisi kontrolnya. Yang keenam, ada restitusi, yaitu segitiga restitusi. Oke. Kita lihat yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Oke. Yang pertama di sini ada perubahan paradigma, teori kontra atau teori pilihan yang selama ini atau yang kita anut ya, yang menjadi ilusi seorang guru, terutama ya kita sebagai guru ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita ada kecenderungan selama ini kita rasanya segala-galanya terhadap murid tersebut. Ya, mungkin itu ya, itu tadi berlaku juga kepada anak kita. Kayaknya kalau tanpa kita mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Itu selama ini yang kita anut. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif
dan bermanfaat. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi seakan-akan kita yang punya kendali terhadap murid kita, sehingga ada kesan kita memaksa. Oke. Ibu boleh tanya, Oke, silakan Ibu. kenapa di situ bilang ilusi terus? Maksudnya gini, itu suatu yang kita meyakinkan hal itu bisa. Ternyata itu kan menurut kita. Ternyata faktanya bagaimana? Ini yang akan kita lihat. Mudah-mudahan itu akan berubah setelah kita selesai mendiseminasikan materi ini. Oke, baik Ibu. Oke. Nah, di sini ada perubahan paradigma itu berupa stimulus respon, kemudian teori kontrol atau teori pilihan. Kita lihat ya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Ya, seperti tadi Ibu tadi, emosi-emosi yang mungkin pada umumnya kita lakukan. Tapi ternyata, nah, coba kita lihat ini yang stimulus respon. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Sering nggak sih kita seperti itu Bapak Ibu? Sering. Ya, karena kita berpikir kenapa orang tidak seperti ini? Padahal sudah dijelaskan. Iya, iya. Sampai kadang istilahnya makan hati. Ya, karena kan siswa kan, kadang kita aja gini, kenapa orang seperti ini ya, gitu ya. Nah, tapi setelah ini baru kita sadar, oh seperti ini ya bukan. Ya, jadi teori kontrolnya kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang harus memahami. Ya, jadi kita nggak usah menuntut orang, tapi kita memahami. Begitu bijaksananya. Ya, memang menyentuh sekali. Iya. Bijaksana. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Betul. Betul kan? Iya. Yang kita lakukan selama ini. Coba kita lihat itu teori kontrolnya. Semua perilaku memiliki tujuan. Ada kan yang kita selama ini tidak melihatnya. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ya. Yang teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Jadi sebetulnya orang lain itu, ya istilahnya itu faktor lingkungan itu tidak bisa mutlak menentukan kita. Kita lah yang menentukan diri kita. Ada yang ikut viralan. Iya, sebetulnya itu hanya faktor luar. Kalau kita itu, kalau kita di kimia itu ada sistem, ada lingkungan. Jadi sistem itu ya memang bisa dipengaruhi faktor lingkungan, tapi sebetulnya sistem itulah yang penentunya. Oke, kita lanjutkan. Saya, ya keempat ya, saya bisa mengontrol orang lain. Sebetulnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi sebetulnya kita juga nggak bisa, walaupun itu anak kita sendiri. Nah, itu yang memang yang akan mudah-mudahan kita ubah untuk yang akan datang ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi mulai kita memaksakan gitu ya. Sedangkan teori kontrol atau pilihannya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi itu makanya kita tidak bisa bekerja sendiri. Itulah sangat arif sekali ya. Kalau kita ada kasus di kelas, kita sebagai mapel, kita ada di situ ya, tempat menjembatani kita adalah kolaborasi kita dengan di kelas, ada guru BK, kemudian baru kita lanjutkan ke tingkat berikutnya seperti wakil kesiswaan, mungkin terakhir nanti ke kepala sekolah. Kemudian modal berpikir menang atau kalah. Itu aja pikiran kita, menang atau kalah. Sebetulnya model berpikir itu semuanya menang. Menang. Ya, cuman itu tadi tujuannya apa? Di sini budaya positif ini yang paling dekat sama kita pasti dunia adalah disiplin. Apa sebetulnya disiplin? Ya, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplin yang artinya itu belajar. Jadi kita belajar itu dari disiplin. Nah, makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin ini dari murid-murid Socrates dan Plato.
Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu biasanya yang kita lakukan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ternyata kita merasa nggak nyaman dengan adanya disiplin. Oke. Kemudian kita di sini melihat nilai-nilai kebajikan universal yang berlaku untuk siapa saja, ya. Dan kalau kita sekolah juga berlaku dari tingkatan mana saja. Oke, kita lihat di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, menyeluruh, ya, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama kita lihat itu setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu tadi pasti ada tujuannya. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik, ya, akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di mana yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, ya, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kita lanjut, yaitu teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan, kemudian restitusi. Untuk motivasi itu kita bagi dua, ada motivasi yang eksternal yang dari luar dan motivasi yang internal. Atau di sini kita perjelas, ya, di mana yang eksternal. Yang pertama, kalau untuk menghindari ketidaknyamanan, ya, atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu bahasa kita. Itu motivasinya eksternal. Sedangkan kalau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, ya, kemudian apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi segala sesuatu itu belum karena datang dari dirinya, tapi apa yang didapat kalau saya melakukan ini, ya, itu eksternal. Sedangkan kalau yang internal itu sudah dari hati, ya, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi dia sudah mulai menghargai diri sendiri. Jadi faktor luar itu sudah mulai diabaikan. Itu sudah ada. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi sebetulnya tidak perlu lagi kontrol dari siapa saja. Sudah sadar sendiri. Oke, kita juga lihat pengertian dari KHD itu tentang merdeka, ya, di mana merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu memang luar biasa sekali pernyataan KHD itu, bahwa kita itu tidak hanya terlepas dari perintah, dan perintah, tapi bagaimana kita memerintah diri kita sendiri atau berdamai dengan diri kita sendiri. Sekarang kita lihat lagi itu ada dihukum oleh penghargaan. Di sini, ya, penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan, ya. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini bisa kita lihat di bawah ini. Ini dampaknya, ya. Yang pertama, pengaruhnya nanti ada jangka panjang, jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum,
Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan yang tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Very good. Penghargaan juga menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan dapat mengurangi motivasi intrinsik. Kemudian bentuk program atau kebajikan dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu kita lihat beberapa hal seperti di bawah ini, yaitu pemberian pengakuan itu ada secara khusus, ada secara pribadi, kemudian bisa kepada semua murid secara bergantian, atau pemberian pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Oke. Nah, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebaikan. Itu yang pertama, untuk pembuka itu kemarin saya perhatikan, ya, nilai kebajikan di situ ada rasa empati yang besar. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita, itu situasi, kemudian ada di situ kebajikannya, ada rasa simpatinya, kemudian di situ ada perhatian. Jadi pembukanya nilai kebajikannya dan situasinya. Yang kedua itu rasa menghargai, ya, dimana kebajikan di situ ada rasa kepedulian. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Oke. Kemudian terima kasih untuk. Di situ ada nilai kebajikannya berupa rasa tanggung jawab. Ya di situasi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai kelas atau di mana saja. Oke. Kemudian ini mungkin perlu kita isi sebentar, ya, dimana mungkin selama ini kita pernah melakukan dan merasa sama, yaitu antara hukuman dan konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu bisa dibantu dulu mengisinya, ya. Nah, itu tindakan guru pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, yang dilakukan guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena apa kira-kira? Kenapa kita katakan ini adalah hukuman bukan konsekuensi? Apa bedanya? Karena nggak nyambung antara dampak yang diterima dengan kesalahannya, Bu. Jadi kalau hukuman berarti hukumannya yang diterima dari kesalahan yang dibuat itu tidak nyambung dengan kesalahan gitu Bu. Misalnya dia terlambat lalu catat di buku, ini kan nggak nyambung. Tapi kalau konsekuensi, hukuman yang diberikan atau sanksi yang diberikan itu masih nyambung dengan kesalahan. Contohnya ketika dia telat misalnya di jam pelajaran olahraga disuruh lari 5 kali ke 5 lapangan basket, berarti itu konsekuensi. Jadi nyambung antara kesalahan dan hukuman. Kalau ini nggak nyambung, sama sekali nggak ada nyambungnya, saya berpikiran kalau itu adalah hukuman. Bagaimana di lainnya? Luar biasa ya. Ada satu lagi. Pak Rada? Iya. Silakan Pak Rada. Kasus kita yang pertama itu mencatat 100 kali di buku, saya tidak akan terlambat lagi karena dia melakukan rapat ke sekolah, ya. Kalau menurut saya, kenapa saya memilih hukuman? Kalau hukuman itu, kalau menurut saya itu mematikan karakter siswa, membuat siswa itu menjadi mati rasa, jengkel, bahkan bisa dendam. Tidak ada nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Sedangkan kalau konsekuensi, kalau kita kaitkan dengan contoh kita rumah olahraga, kita kasih dia lari lapangan, itu ada nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Menurut saya seperti itu. Gimana Bapak Ibu yang lainnya? Kita setuju? Ini termasuk hukuman? Kemudian solusinya tuh nggak nampak, ya. Iya. Nah, sudah dia terlambat
yang dikerjakannya rasanya juga mubazir gitu. Mubazir. Mubazir. Nggak ada nilai kebaikan. Nggak ada nilai kebaikan. Kecuali mungkin kalau anak SD baru belajar menulis, mungkin nggak apa-apa juga ya, supaya tulisannya bagus gitu ya. Ya, mungkin itu Belum nanti. masuk nilai kebaikan. Ya betul. Memang dan memang itulah gunanya kita terus ya belajar dan belajar. Ternyata banyak hal-hal yang sudah kita anggap biasa, ternyata itu berdampak kurang bagus. Dan mudah-mudahan itu yang akan sama-sama kita ubah bersama. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, tadi udah cuma ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Boleh Bu Ika, kita tadi serentak ya, hukuman biar kita bermakna gitu ya. Maksudnya kita hukuman, kenapa ya hukuman gitu. Baik Bu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Dari contoh yang pertama itu katakan hukuman karena tidak ada korelasinya lari lapangan karena terlambat sekolah, kecuali kalau pas waktu itu dia datang itu jam olahraga tidak masalah, berarti kan langsung dia olahraga itu udah terlambat 2 kali. Jadi makanya kemungkinan dia terlambat bukan jam olahraga gitu kan. Nah berarti lebih ke hukuman daripada konsekuensi. Gimana? Yang lain? Setuju. Setuju ya. Jangan-jangan setelah dia sudah terlambat, bisa jadi karena dia menuju sekolah karena terlambat dia udah lari juga ya. Iya. Sampai menuju gerbang dia sudah lari gitu. Kemudian sudah terlambat, dia sudah tambah lari lagi dan akan terlambat lagi dia masuk kelas. Itu menyakiti siswa. Karena Sangat hukuman menyakiti. itu menyakiti. Dia sangat menyakitkan di sini. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita sebelumnya sudah diampuni sama Allah. Amin. Kita lihat yang ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman ya. Ya. Setuju. Harusnya solusi kita apa? Kalau dia tidak menggunakan masker ke sekolah, Cari masker. Beli masker. ya terus iya. Ya, berikan masker pakai ya nak. Iya. Udah mau pakai masker kan? Kita sih apa mau pakai masker? Kenapa dipakai? Biar dia beli sendiri, biar dia mandiri. Nah, mungkin di situ bisa juga kita tanya kalian, bisanya apa alasannya dia tidak Iya. menggunakan masker? Iya. Ya. Kalau diberikan nanti posisi kontrolnya jadi teman bergantung. Iya. Oke ya. Jadi kita sepakat ya ini hukuman nih. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kenapa kita buat katakan itu sebagai konsekuensi? Karena nyambung. Nyambung. Kertas diganti. Kertas ini sudah dicoret-coret, kemudian ada lagi kertas yang baru. Berarti kan ada konsekuensi. Ada korelasi. Ada Ada korelasinya. korelasinya. Ada nilai-nilainya di situ ya. Itu nilai-nilainya. Iya, tanggung jawab Tanggung ya. jawab. Diartikan kertas tugas berarti termasuk dengan isi tugas itu ikut dengan kita ya. Iya. Iya. Jangan kertas kosong aja ya. Jangan kertas kosong Yang aja. menjadikan kertas tugas berarti Sama tugas-tugasnya harus Jadi ini konsekuensi yang memang ini mendidik kepada kita untuk belajar dia bertanggung jawab. Baik, kita lanjutkan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya. Ini juga belajar mereka bertanggung jawab. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Bagusnya apa yang kita lakukan? Kalau Tanya dulu alasannya. alasan pertama apa alasannya Kenapa nggak pakai sepatu hitam? tidak pakai sepatu hitam? Jadi kita harus tahu alasannya. Karena kita tahu tadi ya bahwa segala sesuatu pasti ada tujuannya. Iya. Pasti ada alasan. Pasti ada alasannya. Oke. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali
karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Berarti pas gitu ya, nyambung dia ya. Oke. Pemanasan. Oke. Jadi itulah tindakan-tindakan kita yang Iya benar. oke. Ternyata kita udah pintar semua. Dan kita bisa menjelaskan makna ya hukuman yang kita lakukan, konsekuensi yang kita lakukan untuk tindakan-tindakan guru kasus yang kita berikan ini. Yang luar biasa, kita beri tepuk tangan. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Kita udah langsung ke contohnya tadi. Nah, sekarang kita lihat apa bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kita lihat dulu hukuman. Kalau di hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Seperti itu ya. Sedangkan konsekuensinya, sesuatu itu harus terjadi. Jadi biasa-biasa aja. Yang kedua, membuat anak sakit. Bisa sebagai fisiknya maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Itu yang harus kita jaga sebetulnya. Sedangkan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi dia tetap tidak nyaman, tapi Di saat itu saja. saat itu saja. Jadi nggak sampai mendalam, nggak melukai, ya nggak menendam dia. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Jadi kalau hukuman bisa jadi mereka menganggap disiplin itu mengganggu bagi dia, sehingga dia nggak suka dengan disiplin. Sedangkan konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Jadi dia merasa disiplin itu dibutuhkan oleh dirinya. Oke, hukuman itu ada suatu paksaan. Ya, kita paksa. Sedangkan konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Kemudian hukum itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Karena dia merasa terpaksa, dia tidak nyaman melakukannya, sehingga dia merasa tersakiti di saat itu. Sedangkan konsekuensi mendorong anak akan mudah menyesuaikan diri. Jadi aturan-aturan di lingkungan baru memang pasti ada. Jadi dia berusaha mendorong dirinya untuk ya menyesuaikan diri dengan aturan tersebut. Ya, karena dia sadar karena aturan itu sebenarnya untuk diri dia. Kemudian hukuman itu konsep diri yang buruk. Ya. Sedangkan konsekuensi itu konsep diri yang baik. Berikut, untuk hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena dia tadi tahu konsekuensi hukuman yang akan diberikan, maka dia cenderung untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, ini sudah muncul pula nilai negatif yang lainnya. Jadi itu dampaknya. Sedangkan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Karena dia tahu tadi, kalau dia menghargai disiplin itu, memang udah niat dari hatinya. Dan dia sadar kalau disiplin itu adalah untuk dirinya. Nah, sehingga dia berusaha untuk mematuhi peraturan tersebut. Kemudian hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itulah yang terjadi kalau kita melakukan hukuman. Sedangkan konsekuensi itu ya betul kehilangan hak, dibuat dia tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu hanya sifatnya sementara. Oke, berikutnya kita lihat berikutnya itu tentang restitusi. Apa itu restitusi? Dimana tindakan kita ya dalam kita bergelut dengan siswa, dengan murid kita, kita perlu memahami apa itu restitusi. Restitusi itu adalah proses yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi ya untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka untuk menjadi apa dia tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
Jadi jauh ke depan, tidak sekedar selesai masa enggak, tapi jauh jangka panjang yang dipikirkan kalau kita melakukan proses restitusi. Di sini ada dua identitas yang kita lihat dari apa yang kita lakukan. Yang pertama itu ada identitas yang gagal, yang kedua ada identitas yang sukses. Ya. Di sini sebenarnya sama-sama di dalam menangani kedisiplinan ya. Yang pertama, kalau kita melakukan hukuman bagaimana, kalau konsekuensi bagaimana, kalau restitusi bagaimana lagi. Nah, gimana? Sebetulnya yang kita lakukan ini, ya jadi ada tingkatan-tingkatan makna yang kita lakukan. Kita lihat satu persatu ya Bapak Ibu. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itulah hukuman. Sedangkan kalau kita lihat di konsekuensi, sesuatu memang harus terjadi. Ya, sebetulnya itu memang harus terjadi. Nah, tapi kalau hukuman itu kayaknya target gitu ya. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Jadi kita ada nanti ada pilihan yang kita lakukan yang lebih bersifat positif. Kemudian untuk hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Jadi karena berkesan mungkin susah dia melupakannya. Sedangkan kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Sedangkan kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi jauh jangka ke depan yang kita harapkan terjadi pada murid kita ini. Sedangkan berikutnya itu tentang di hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Sedangkan di konsekuensi korban bisa diabaikan. Sedangkan di restitusi korban mendapatkan ganti. Ya, jadi tingkatannya kalau hukuman itu korban mendapatkan keadilan, ya. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Ya, sedangkan restitusi itu korban mendapatkan ganti. Berikut, di hukuman murid atau anak tersakiti, sedangkan konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan di restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi ada nilai-nilai yang didapat kalau kita melakukan restitusi. Berikutnya, perilaku pasif agresif meningkat. Itu dampak kalau kita memberikan hukuman. Sedangkan kalau kita memberikan konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, sifatnya sementara. Sedangkan restitusi, masalah terpecahkan, ada solusinya. Berikut, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi bangga sekali nih guru kalau muridnya tidak takut sama dia. Sedangkan konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi guru merasa perlu terus mengontrol murid tersebut. Di restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kita beri pemahaman kalau dia itu betul-betul mulailah dari diri sendiri. Jadi dia nggak perlu kita awasi karena ingin kita munculkan nilai-nilai itu dari diri mereka sendiri. Berikut. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, ini sebetulnya yang perlu kita dobrak. Jangan sampai aturan-aturan yang ada itu mereka melaksanakan hanya di institusi kita saja, sehingga di luar mereka merasa selain orang baru kalau di penjara bebas berbuat apa saja gitu. Nah, itu kadang-kadang yang terjadi kalau mereka merasa aturan itu atau disiplin itu hanya berupa hukuman. Sedangkan kalau kita melaksanakan konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Jadi dia bisa menyesuaikan aturan tersebut. Sudah kontekstual ya. Sedangkan kalau kita melakukan restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka yang panjang. Jadi dia dalam menghadapi masalah dalam masyarakat,
kapan saja, di mana saja dia bisa melaksanakan nilai-nilai yang sudah mereka miliki itu, karena dia melekat sama dirinya. Tidak hanya seperti pada hukuman. Berikut peraturannya adalah kamu harus. Kata-kata itu kata kamu harus. Sedangkan apa peraturan itu menurut mereka? Mampukah kamu melakukannya? Itu untuk konsekuensi. Sedangkan di restitusi, apa yang kamu yakini? Jadi kalau keyakinan itu memang sesuatu itu sudah mendalam, sudah dari kalbunya, sehingga dia spontan aja akan keluar kapan saja dari mana saja. Memang luar biasa sekali kalau kita mampu melaksanakan proses restitusi ini. Oke? Sekarang kita lihat ciri-ciri restitusi itu, karena kita lihat tadi dampaknya luar biasa sekali, dan mudah-mudahan dengan kita ketahui, kita kenali ciri-ciri restitusi ini, bisa setidaknya kita mulai memahaminya, mulai mengamalkannya untuk anak didik kita dan juga anak kandung kita di rumah. Yang pertama, ciri-ciri restitusi ini yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi betul juga ini, karena memang melakukan kesalahan itu manusiawi. Ya, kalau istilah kita melakukan kesalahan atau berbuat salah itu wajar. Ya, salah itu boleh, bohong itu ya nggak boleh. Jadi karena kesalahan itu manusiawi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ini yang perlu sekali. Yang ketiga, di situ ada tawaran bukan paksaan. Jadi memang disuruh memilih, ya, berdasarkan keyakinan yang mereka peroleh. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya, jadi dia bisa menarik diri apa yang dilakukannya sehingga dia sadar apa yang dilakukannya. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa kebutuhan dasarnya untuk dia mendasari tindakan tersebut? Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk saat ini. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi nilai-nilai karakter yang kita bangun di sini, bukan hanya tindakan sampai masalah itu dianggap selesai. Padahal waktu itu belum sampai ke menyentuh ke diri siswa kita dan belum menjadi karakter untuk diri siswa kita. Yang kedelapan, restitusi itu fokus pada solusi. Solusinya tuh apa? Ya, tidak hanya memberikan, ya kalau tadi memberikan hukuman, terus hukumannya itu apa? Apa efeknya hukuman itu? Apa kebermaknaannya? Yang terakhir, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Jadi setelah kita melakukan proses restitusi ini, kita bisa mengembalikan mereka hadir kembali ke kelompoknya. Oke, kita lanjut di sini yaitu tentang keyakinan keras. Di sini mungkin muncul pertanyaan kita, mengapa tidak peraturan, selama ini kita buat peraturan ya, kenapa di sini muncul keyakinan keras? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Kita kan biasa seperti itu ya. Kenapa nggak pakai helm? Dekat. Karena waktu dekat itu kita yakin aman. Atau kadang malam hari, polisi nggak ada. Gitu. Jadi kita harus tahu mengapa kita melakukannya. Ya, jadi kalau kita masih, ya kita menggunakan helm misalnya karena keselamatan, itu udah mulai kita tahu manfaatnya itu apa. Sehingga kita nggak peduli mau siang hari, mau malam hari, mau dekat, mau jauh, mau ada atau tidak ada polisi. Biasanya helm ini kan dipakai musim razia. Iya. Nah, ya. Oke. Kemudian peraturan untuk menggunakan masker juga. Nah, itu tadi ya. Jangan kita harus, tapi kenapa harus menggunakan masker? Nah, dan kita juga kalau mereka tidak menggunakan juga kita harus tanyakan kenapa dia tidak. Karena kan kita tidak semuanya sama. Jadi harus ada kebermaknaan apa yang kita lakukan. Berikutnya,
mengapa kita harus memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Ya, seperti ya kalau kita punya aturan di sekolah, ya kita harus jelaskan, kita beri kebermaknaan kepada anak-anak kita, kenapa mereka harus mengerti aturan itu. Jadi mereka sadar apa yang dilakukannya. Oke. Jadi dari sekian panjang yang kita sampaikan tadi, jadi kalau kita lihat dari bagian ini, kalau kita lihat ini di tengah, ya yang paling kecil bagian peraturan kelas, ya di dalam peraturan kelas itu ada keyakinan kelas yang lebih bermakna. Kemudian dengan keyakinan kelas yang bermakna itu akan menyebar ke lingkungan yang positif. Dan lingkungan positif kalau sudah tercipta pasti akan berdampak ke budaya positif yang sudah bisa mereka bawa ke lingkungan mereka berada, di mana saja, kapan saja, dan sudah melekat bagi dirinya. Itu maka dikatakan budaya positif. Jadi kalau kita selama ini masih menggunakan peraturan, berarti skop kita tuh masih sangat kecil sekali. Ya, sedangkan kalau keyakinan kelas itu sudah mulai agak meluas, sedangkan ke lingkungan positif itu sudah menyebar ke lingkungannya, ya. Dan kalau budaya, inilah sebetulnya harapan kita melakukan proses pendidikan di sekolah, sehingga ilmu yang didapat oleh peserta didik kita itu memang ilmu yang bermanfaat seperti yang kita harapkan, sehingga kalau kita sudah tidak ada lagi, mereka terus mengalir kepada kita. Jadi Bapak Ibu maunya yang mana ini? Apa kita hanya sampai kepada peraturan kelas? Budaya. Pasti kita semuanya ingin ke budaya positif. Ya, identitas ya yang kita lakukan berulang-ulang. Oke. Oke, Bapak Ibu, sudah kita diskusikan tentang keyakinan kelas tadi, kemudian institusi. Mungkin sedikit kita review kembali pengetahuan kita. Di mana di sini ada beberapa kasus ya di peraturan, kemudian di sini ada keyakinan kelas. Sekarang apa keyakinan kelas yang bisa kita lihat dari peraturan yang ada, sehingga lebih bermakna yang melaksanakan aturan ini. Oke, yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, apa tuh? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Oh ya, itu rasa tanggung jawab. Jadi mengembalikan buku itu maknanya apa? Kenapa harus dikembalikan gitu? Berarti di situ bisa sebagai rasa tanggung jawab. Mungkin ada lagi nilai-nilai yang lain di samping tanggung jawab. Disiplin. Kalau tidak dikembalikannya apa dampaknya? Kerapian. Oh, saya itu ke tempatnya. Ya, kerapian betul. Karena biasanya mata kita nggak nyaman juga kalau berantakan gitu ya. Nah, jadi kalau kita memberikan ya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bisa jadi kita jelaskan apa gunanya kita mengembalikan buku ke tempatnya. Oke. Berikutnya, dilarang mengganggu orang lain. Kenapa kita seperti itu? Karena itu menghargai orang lain. Karena kita pasti ingin dihargai, maka kita hargailah orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu disiplin. Dilarang melakukan kekerasan, menghargai orang lain. Betul. Dilarang menggunakan narkoba. Keselamatan kita, keselamatan orang lain juga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Menghargai orang lain. Gunakan masker. Kesehatan. Bisa juga mungkin menghargai orang lain ya. Kalau kita lagi flu, kita pakai masker biar tidak ketularan. Keselamatan ya.
Jadi mungkin kalau keyakinan ini bisa kita kembangkan sebanyak mungkin, sehingga memperkuat kita dan murid kita untuk berbuat kebajikan itu. Nah, mungkin itu seperti itu ya, kalau kita bisa boleh menyimpulkan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Keselamatan, kenyamanan boleh, karena kita sering kaget kalau tahu anak lari. Oke, jadi itu keyakinan. Oke Bu, silakan kita lihat di sini, ya. Nah, gimana yang kita diskusikan tadi? Apakah sudah mendekati? Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu rasa tanggung jawab, betul. Ya, tadi kerapian juga, disiplin juga. Dilarang mengganggu orang lain, itu adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, kemudian komitmen juga. Dilarang melakukan kekerasan, termasuk keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Tadi bisa kita tambahkan ya, kesehatan, keselamatan dan kenyamanan orang lain. Bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain, kemudian bersabar. Menggunakan masker, itu kesehatan dan juga keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Jadi memang sudah luar biasa sekali. Oke, kita lanjut. Yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar ini sebetulnya inilah yang menjadi kenapa muncul orang-orang, atau kalau kita mungkin murid kita yang melanggar aturan atau melakukan sesuatu yang tidak semestinya dia lakukan. Biasanya itu ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, ya. Di antaranya bertahan hidup, ya. Bisa saja yang membuat dia tidak nyaman, memang kehidupannya di rumah itu tidak nyaman, sehingga jadi masalah bagi dia. Nah, itu yang perlu kita lihat kalau kita menemukan siswa yang sedikit bermasalah. Kemudian kasih sayang. Kasih sayang dan rasa diterima untuk saat ini itu sering kita temui. Ya, banyak siswa kita ada hal-hal yang dilakukannya yang di luar yang semestinya, itu banyak kita temukan itu karena kasih sayang. Kemudian penguasaan, ya, bisa saja kalau dia belajar misalnya start atau dia memulai, dia merasa dia nggak bisa, ini sulit, sehingga dia sudah merasa nggak nyaman, dan itu kadang memunculkan ya rasa minder, apalagi dia bertemu dengan teman-teman yang jauh kemampuannya dari dia. Kemudian merasa kesenangan, ya, ada merasa ketidaknyamanan, itu kadang membuat masalah di kelas juga. Kemudian kebebasan, jadi ada siswa yang biasa bebas, terus ada keyakinan kelas yang membuat dia tidak nyaman, dia merasa tidak bebas, karena itu juga menjadi kebutuhan dasar yang membuat dia merasa tidak nyaman dan akan menjadi masalah berikutnya. Dan hal inilah yang perlu kita pelajari, kita analisa kalau kita menemukan anak-anak di kelas yang agak-agak perlu perhatian kita. Oke. Kemudian ada posisi kontrol yang perlu kita perhatikan. Ini 5 posisi kontrol ini, dimana kalau kita lihat yaitu kontrol untuk penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kemudian ada teman, pemantau dan manajer. Kalau kita lihat di sini, kalau identitas gagal, ya, itu posisi kontrol itu 2, yaitu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Dimana ini adalah kontrol dari luar. Jadi itu makanya kita kalau dapat yang di luar ini berkurang, kita banyak yang dari dalam. Tapi harus kita kenali, ya. Kalau kita masih, ya, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, di mana posisi
murid itu biasanya dia hanya menghindari hukuman. Jadi di situ kontrolnya masih kontrol dari luar. Contohnya, kita lihat dulu yang teman dan pemantau itu dikategorikan sebagai identitas yang berhasil atau sukses. Di mana di situ kontrolnya juga masih dari luar. Yaitu di mana kalau kontrol teman dan pemantau, yaitu dia mengharapkan imbalan atau ketergantungan kepada orang lain, masih dari faktor dari luar. Sedangkan identitas yang berhasil, yang sukses itu sudah kontrol dari dirinya. Nah, dia sudah bisa menghargai diri sendiri, kemudian kita sudah melakukannya itu sebagai kontrol manager. Mungkin kita bisa lihat motivasi yang diberikan. Yang pertama itu guru berbuat. Ya, kalau sebagai penghukum, ya, guru itu menghardik, ya, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu yang perlu sekali kita hindari. Sedangkan pembuat rasa bersalah, ya mungkin kita berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Itu ya memang di atas sedikit dari hukum, tapi itu masih rendah. Sedangkan memposisikan kita itu sebagai teman, yaitu membuatkan alasan-alasan untuk murid, ya, sehingga dia merasa tidak sendiri melakukannya, ya, tapi sebetulnya itu masih kontrol yang masih agak rendah, sehingga itu masih identitasnya ya berhasil, tapi masih kontrol dari luar. Sedangkan kalau memposisikan sebagai pemantau, itu menghitung dan mengukur. Sudah sedikit lebih tinggi, tapi alangkah baiknya sehingga dia bisa nanti menghargai diri sendiri, yaitu dengan memposisikan sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan. Karena disitulah kita dengan pertanyaan tersebut muncul apa, kenapa, gimana, mudah-mudahan nanti kita temukan solusinya. Kemudian kita lihat lagi kalau ya tadi baru berbuat, sekarang guru yang berkata, ya. Kalau penghukum, ya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Itu rasanya kata-kata itu sangat menyakitkan bagi murid kita, dan itu yang perlu kita hindari. Sedangkan kalau kita memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah, ya, kamu seharusnya, ya, jadi kamu sudah tahu ibu lelah sekali. Karena kita sering juga mengatakan seperti itu. Ibu stres, itu membuat rasa bersalah kepada murid kita, tapi itu masih sebagai identitas yang gagal. Sedangkan kalau sebagai teman, ayolah, lakukanlah demi ibu. Mereka kita buat tersentuh, ini sukses, tapi masih tergantung kepada kita. Sedangkan sebagai pemantau, kita menguji mereka atau menanya apa peraturannya. Ini sudah termasuk juga yang sukses, tapi masih belum muncul dari dirinya. Sedangkan kalau memposisikan sebagai manajer, apa yang kita yakini, jadi kita minta kembali, ya, apa keyakinan yang sudah kita sama-sama sepakati, yakini, sehingga memang muncul itu dari, ya, sehingga dia menghargai dirinya sendiri. Nah, karena apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah. Jadi kita minta dia setelah mengakui, ya, dengan kesalahan sendiri, kesalahannya, kemudian gimana solusinya. Oke. Nah, jadi bisa nanti kita lihat, ya, termasuk juga hasilnya, ya, dimana kalau hukum, yaitu baru di situ, ya, menyalahkan orang lain, sehingga begitu juga dia untuk menghindari, ya, hukuman yang didapat bisa jadi dia berbohong, ya. Kemudian untuk pembuat rasa bersalah, ya, bisa yang menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong, ya, hampir sama, ya, penghukum dengan pembuat rasa bersalah. Kemudian kalau kita memposisikan sebagai teman, itu di situ ada ketergantungan, tergantung kepada kita. Kemudian
Ya, memposisikan sebagai pemantau yaitu menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi dia belum mandiri, masih melihat situasi, perlu kita awasi. Sedangkan kalau memposisikan diri kita sebagai manajer, dia sudah menguatkan pribadinya. Jadi dia sebetulnya sudah bisa tidak selalu kita awasi dan bisa dia lebih memperkuat pribadinya yang bisa dia pakai juga tidak hanya lingkungan sekolah tapi juga lingkungan di masyarakat. Oke. Kemudian kaitannya dengan dunia, ya dunia yang berkualitas, yaitu kalau penghukum, murid itu meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Jadi dia tidak di dalam atau tidak menyatu dengan gurunya. Nah, sedangkan kalau pembuat rasa bersalah, murid itu meletakkan guru itu di dalam dunia yang berkualitas. Jadi dia sudah menganggap guru itu di dalam dunia yang berkualitas, ya. Tapi itu tadi dia tergantung sebetulnya. Nah, sedangkan kalau sebagai teman, murid itu meletakkan guru, ya, sebagai orang yang sangat penting di dunia ini, ya, dunia yang berkualitas. Jadi dia sangat tergantung kepada kita. Kemudian kalau sebagai pemantau, murid meletakkan guru, ya, peraturan dan hukum yang, ya, termasuk guru itu diletakkannya sebagai peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Sedangkan yang terakhir di manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif, ya, dalam dunia yang berkualitas. Jadi memang luar biasa sekali dia menganggap guru memang sudah individu yang positif dalam dunia yang berkualitas, ya. Jadi tidak hanya, apalagi parah sekali itu kalau kita sebagai penghukum, maka kan mereka di luar dunia mereka, dia nggak punya kita. Berikut, kalau kita melakukan penghukuman maka murid itu akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi dia memang, ya, seperti itu dia menganggap kita sebagai guru. Sedangkan kalau kita membuat rasa bersalah, karena dia merasa bersalah, dia hanya mengatakan maafkan saya. Sedangkan kalau sebagai teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Jadi ada kondisi tertentu, karena kita juga manusia, ada kalanya tidak sesuai harapan dia. Itu kata-kata yang akan muncul sama dia. Tidak kecewa, ya? Ya, kecewa. Ada masanya seperti itu. Karena kita juga pasti kalau selama ini kita memang selalu intens memperhatikannya, peduli sama dia, toh siswa kita tidak hanya dia. Nah, itu akan muncul. Sedangkan kalau pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, ya, berapa halaman yang harus saya tulis, itu nanti ya akan muncul dari murid kita ini. Tapi kalau memposisikan sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi dia tuh berpikir, ya, berpikir dan juga menggunakan perasaannya terhadap apa yang dilakukannya, apa yang sudah dilakukan. Dan terakhir, dampaknya kepada murid. Kalau ya melaksanakan hukuman, dia pasti akan mengulangi kesalahannya karena dia nggak sadar apa yang dilakukannya. Dia hanya ya, sifatnya hanya sementara saja. Sedangkan kalau membuat rasa bersalah, ada merasa rendah diri. Nah, itu yang membuat yang perlu kita hindari. Nah, sedangkan sebagai teman, yaitu lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Berikutnya, kalau sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi itu walaupun dia termasuk identitas yang berhasil, tapi masih kontrolnya dari luar. Sedangkan yang terakhir sebagai manajemen, murid itu sudah mengevaluasi dirinya, bagaimana dia memperbaiki diri. Melihat seperti yang tadi, Bapak Ibu, mana posisi yang akan kita coba lakukan? Sebagai manajemen. Mungkin perlu belajar, perlu saling menguatkan, saling mengingatkan kita untuk memposisikan diri kita sebagai manajer. Berikutnya adalah segitiga restitusi, ya, di mana segitiga restitusi ini ya salah satu cara proses kita menyelesaikan suatu masalah, ya, di mana di sini kita perlu ya menstabilkan identitas murid kita, kemudian
memvalidasi kebutuhannya, kemudian menanyakan keyakinannya. Oke, nah, kita lihat dulu untuk menstabilkan identitas ya. Untuk pertama tujuan itu membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi dia kalau udah tahu dia salah, jangan dia betul-betul merasa di titik terendah pula. Itu tugas kita pula untuk menstabilkan identitasnya. Kemudian kita validasi kebutuhan. Membantu murid itu mengenali kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Itu pasti ada yang kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, itulah tugas kita sebetulnya mendekati peserta didik kita tersebut. Berikutnya, kemudian menanyakan keyakinan, ya, di mana murid melihat kesalahannya dihubungkannya dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi setelah dia menyadari kesalahannya, kemudian dia juga harus tahu nilai-nilai apa yang bagi dia yang salah, ya, sehingga itu nanti dia bisa mengembalikan kembali kepada yang semestinya bagaimana. Dan ini sudah kita cobakan ya dengan kasus ya, kemarin kita juga ada kasus ya pada di mana murid kita. Nah, di sini Dava dia diam-diam mengambil catatan temannya karena dia mau ujian ya. Di saat itu ya, di sini dia mengambil catatan si Indah ya. Nah, sehingga Indah tidak dapat belajar dengan baik. Pada Dava ini sebetulnya dia memang sudah punya keinginan sebetulnya ya untuk meminjam catatan temannya yang lain, tapi karena temannya merasa butuh juga, dia mengambil jalan pintas. Nah, sebetulnya dia punya tujuan, dia ingin nilainya bagus, tapi mungkin caranya nggak benar. Nah, oke, mungkin untuk lebih lengkapnya mungkin bisa kita saksikan video berikut ini. Gimana Dava? Sehat? Sehat. Mana tadi ada dapat ujiannya tadi? Alhamdulillah dapat. Oke, syukurlah ya. Dava tahu kenapa dipanggil ke sini? Kenapa? Gimana ya? Cuman coba Dava ingat, ada nggak rasanya sesuatu yang perlu Dava sampaikan kepada ini? Masalah apa tuh? Ya, gimana bilangnya? Masalah menghadapi ini. Umi dapat informasi Indah catatannya nggak ketemu. Cuman ada informasi yang bilang ada yang nampak Dava yang ngambil dia. Gimana Dava? Nah, cuman Umi juga sebetulnya nggak percaya juga karena selama ini kan Dava termasuk yang rajin, yang pinter lah gitu. Cuman mungkin bisa saja Dava, kalaupun dia Dava yang melakukan, karena kesibukan Dava itu mungkin Dava khilaf. Mungkin semua orang bisa melakukan hal seperti itu gitu. Cuma Umi ingin dengar dari Dava sendiri gitu. Kalau sebenarnya sih ya kan karena aku pikir nggak sempat Umi ngerjainnya dalam satu waktu. Umi kan besok ya Umi kemarin kan, besok mau ulangan Umi ternyata teman-teman waktu ditanya ada nggak bisa dipinjam, nggak ada yang mau pinjam Umi karena mereka juga butuh katanya kan Umi. Jadi paksa deh Dava ya kan Umi, maaf ya Umi. Ya kalau maaf dimaafkan. Jadi menurut Dava yang Dava lakukan itu ada nggak yang dirugikan? Ada Umi. Siapa saja yang kita rugikan di situ? Buat temen nggak nyaman Umi. Ya. Terus nggak jujur juga sih sama buat kebutuhan. Jadi Dava sudah paham ya kalau yang Dava lakukan itu tidak, sebetulnya yang dirugikan cuma nggak hanya Indah gitu ya, cuman Dava pun sebetulnya dirugikan ya. Kira-kira Dava mau mempertanggungjawabkannya? Mau.
kira bagaimana caranya? Mungkin nanti Dava minta maaf sama Ilham. Oke. Terus Dava juga minta maaf sama Umi. Ya, oke. Nanti Dava kembalikan catatannya ke Ilham. Sama nanti Dava juga berusaha buat lengkapin catatan Dava semuanya dan berusaha untuk agar nggak kayak sekarang lagi Umi dan membagi waktu. Ya, terima kasih ya. Yang jelas Dava udah sadari apa yang Dava lakukan, kemudian apa dampak yang Dava lakukan tersebut, kemudian Umi yakin Dava bisa mempertanggungjawabkannya sehingga untuk kedepannya Dava lebih baik lagi. Ya kan, Ya, oke, baiklah Dava, mungkin itu saja. Umi yakin insya Allah ini tidak akan terulang lagi. Oke, maaf saya. Iya, sama-sama. Perkenalkan, nama aku Dava Nurdiansyah dari kelas F12. Di sini aku ingin mengakui semua kesalahan yang sudah aku lakukan, yang dimana aku mengambil catatan dari teman. Aku tahu bahwasannya itu salah setelah melakukan sesi diskusi dengan Umi, yang dimana awalnya aku merasa sedikit bersalah di dalam hati dan tidak jujur. Namun setelah konseling dengan Umi mengatakan bahwa itu adalah hal yang salah dan tidak baik untuk dilakukan karena berdampak kepada teman-teman dan diriku sendiri. Aku percaya kepada Umi dan minta maaf kepada teman-teman aku nantinya. Dan dari sesi diskusi ini aku merasa sudah sedikit lega dan nyaman karena aku mengakui semua perbuatan yang sudah aku lakukan. Aku sadar bahwa perbuatan yang sudah aku lakukan itu salah dan alhamdulillah Umi membantu aku untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan meminta maaf kepada teman-temanku dan meminta maaf kepada Umi serta mengerjakan ujian dengan ulang. Dan nantinya aku akan membagi waktuku untuk enggak lagi mengambil catatan teman sehingga aku menjadi orang yang produktif dan mampu berprestasi tanpa menyusahkan orang lain. Semoga dengan diskusi yang sudah aku lakukan bersama Umi aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, ini kasus kedua. Jadi di sini mungkin biasa terjadi di kelas kita, ya, dimana ini Ani dan Tiara dia teman sekelas, ya, dimana dalam pembelajaran Ani ini anaknya pinter, ya, pinter, sangat aktif, tapi sedikit ego, sehingga Tiara merasa tidak punya kesempatan. Pokoknya setiap guru ngasih soal, ngasih pertanyaan dia selalu mendominasi. Jadi cuman, mungkin cara Tiara ini yang kurang tepat sehingga membuat si Ani ini sempat tersentak ya waktu dia ditegur oleh Tiara mengatakan kamu caper sekali, kemudian berisik gitu ya, sehingga membuat Ani ini tersentak, kemudian dia berubah. Jadi ini kasus ini kita coba melaksanakan menyelesaikannya itu dengan segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu lihat video kita. Gimana Tiara? Sehat? Sehat Umi. Tiara tahu apa alasan Umi ajak Tiara ke sini? Kenapa Umi tidak kurang tahu sepertinya? Oh ya, ini Umi dapat informasi kalau Ani agak berubah sedikit perilakunya gitu. Kira-kira menurut Tiara itu kenapa ya Ani bisa seperti itu? Tahu ya Tiara kayaknya Umi. Yakin Tiara? Iya Umi, kenapa Ani kayak gitu? Ini Umi dapat informasi waktu belajar sama Bu Dewi. Kan kita tahu Ani kan anaknya pinter, kemudian dia memang semangat terus gitu ya, sehingga dia mendominasi di kelas gitu ya. Jadi bisa saja ada yang merasa tidak nyaman gitu. Jadi waktu itu Umi dapat informasi, tapi Umi belum ini ya, nggak menuduh gitu ya. Apa benar Tiara waktu itu yang agak cetuk gitu ya, sehingga Ani agak tertegun dan kemudian dia berubah seperti saat ini gitu. Iya Umi, ada waktu itu Ani kan kayak Umi bilang dia
suka angkat tangan, suka ngomong gitu kan Umi. Nah dia tuh kalau sama kami kayak caper banget gitu Umi. Soalnya kami pun sendiri nggak bisa ada kesempatan untuk menjawab juga, karena setiap guru nanya dia duluan angkat tangan, setiap guru nanya tolong jelasin ini ke depan gimana caranya, pasti dia duluan maju gitu Umi. Dan itu nggak di satu mata pelajaran aja, kayaknya hampir semuanya dia gitu Umi. Kayak kami juga tahu sebenarnya Umi dia pintar, tapi tolonglah dia bertengah rasa juga sama kawan kan Umi. Tapi Tiara tahu kayaknya tidak sopan sekali sikap Tiara kayak gitu Umi. Ya mungkin itu ya, mungkin niat Tiara baik ya, yakin niat Tiara baik, karena kita ingin kalau dapat Aninya ngasih kesempatan lah untuk teman-teman yang lain gitu ya, sehingga yang lain juga mau juga yang mau tunjuk tangan gitu lah, terus duluan aja terus sama Ani gitu ya. Cuman kalau menurut Tiara, kalau cara Tiara mengingatkan Ani itu sudah benar atau tidak? Belum Umi, tidak baik, benar tidak baik. Nah, mungkin dengan Tiara nyeletuk tiba-tiba, udah deh diam kamu caper gitu, buatnya Ani malu juga di kelas, guru yang mengajar juga tidak nyaman, teman-teman juga jadi tidak nyaman di kelas jadinya. Saya juga malu dengan perbuatan yang sudah Tiara lakukan Umi. Dan yakin Umi Tiara mau kan memperbaikinya? Insya Allah Umi. Oke. Menurut Tiara, apa yang harus Tiara untuk menetralkan kembali lah suasana kelas, kemudian perasaan Hani sekarang yang pasti dia merasa nggak nyaman gitu. Nah, kira-kira apa yang akan Tiara lakukan? Tiara pertama bakalan minta maaf dulu ke Ani Umi, karena Tiara dia udah malu, dan mungkin Tiara bakal lebih sering ngajak Ani untuk main sehingga dia semangat belajarnya juga naik lagi, dia nggak malu-malu lagi di kelas. Terus mungkin minta maaf ke guru yang lagi mengajar juga sama teman-teman semua Umi. Mungkin dari Tiara sendiri juga harusnya meningkatkan potensi diri biar bisa berkompetensi dan nggak nyalahin Ani aja karena belum bisa matematika. Jadi kita kembalikan lagi suasana kelas kita yang seperti dulu gitu ya. Kemudian kalau sikap Tiara udah sadari dan udah memperbaiki, itu luar biasa sekali Tiara lakukan. Kami sangat mendukung itu. Semuanya punya maaf sekali Umi. Sama-sama. Oke, kita berubah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Playa Aulia yang baru saja menyelesaikan sesi konseling bersama Umi Milyanti selaku wali kelas saya. Selama masa konseling tadi, saya merasa aman, saya merasa nyaman, saya tidak dihakimi, ditekan maupun dipojokkan. Walaupun kesalahan yang saya lakukan bisa dibilang sangat fatal, sehingga pada awalnya saya merasa cemas, saya merasa takut. Namun dengan cara Umi membimbing saya pada akhirnya lega, dan Umi sendiri membantu saya untuk menyadarkan kesalahan saya. Umi juga dalam penyelesaian kasus ini tidak hanya menyuruh saya untuk langsung meminta maaf, tapi Umi membimbing saya untuk mengetahui apa sih tindakan yang harus saya ambil hingga kasus ini selesai. Jadi Umi dapat membimbing saya dengan baik bagaimana cara saya mengetahui kesalahan saya sendiri dan menyelesaikan masalah saya sendiri, dan memberikan rasa aman, nyaman dalam saya berkonsultasi. Sekian, terima kasih. Baiklah, dengan berakhirnya 2 video tadi yang kita coba melakukan kasus itu dengan segitiga restitusi, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada diseminasi budaya positif. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator untuk beberapa pertanyaan. Baik Bapak Ibu, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Mulyanti yang sudah memaparkan tentang banyak hal terkait budaya positif kepada kita bersama. Baik Bapak Ibu, jika ada yang ragu atau ada yang ingin dipertanyakan, kami persilakan. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya.
Mungkin aja. Iya, silakan Dr. Eni. Iya. Tadi kan ada identitas untuk siswa tadi, ada identitas gagal, ada identitas sukses. Kemudian untuk mencapai identitas sukses yang maksimal itu kita melakukan restitusi sebagai penting. Dan untuk melakukan tersebut memang betul-betul harus kita biasakan diri kita sepertinya. Saya ingin kematan saja, maksudnya terkadang kita kan terbawa emosi, terbawa dengan karakter siswa berbagai macam, kemudian tambah jam mengajar sampai sore, jadi kadang-kadang hukuman, konsekuensi yang kita berikan nggak sempat maksudnya memikirkan kata-kata yang terbaik untuk dikeluarkan pada siswa gitu loh. Jadi betul-betul pembiasaan sebenarnya yang harus kita lakukan agar mencapai hasil maksimal untuk melakukan restitusi. Silakan Yanti ditanggapi. Ya, Bu Af, memang setelah kita sama-sama belajar tentang budaya positif ini, kemudian kita selama ini melakukan sebetulnya sering mungkin ya kita melakukan kesalahan-kesalahan, mungkin membuat banyak sekali dosa kita rasanya gitu ya. Jadi mungkin karena kita lihat tadi ya, mungkin Bu El bisa lihat bentuk yang kita lakukan selama ini yang bulat tadi Bu El. Kalau kita melakukan, ini baru menyadarkan kita, apalagi mungkin kita di kelas sudah pas pula materinya tentang atom ya. Ternyata kalau kita bekerja, kita membicarakan atom di skala pas pula di kelas ya, jadi ke bawah itu tadi ya. Jadi kalau kita hanya melakukan peraturan kelas, ya mungkin itu sering mungkin kita lakukan. Ternyata inilah target kita yang sangat kecil sekali. Hanya berlaku di kelas saja kalau peraturan kelas. Begitu juga dengan peraturan sekolah. Ya. Sedangkan kalau kita melakukan keyakinan kelas, keyakinan itu memang istilahnya dia melakukan ini karena apa? Nah, dia berpikir apa yang dilakukannya, menyadari, kemudian kita berharap itu memang muncul dari diri sendiri, sehingga dia nggak perlu faktor kontrol dari kita. Istilahnya mungkin kalau kita beribadah sudah ikhlas, dia udah tawakal dia karena apa yang dilakukannya udah karena Allah aja gitu. Jadi sebetulnya ini bukan hanya kepada siswa, mungkin juga untuk diri kita. Jadi apa yang kita lakukan itu sebetulnya udah nggak ada lagi faktor, yaitu tadi ya kalau kita ada itu kita tuh diri kita itu ada sistem, itu ada lingkungan, mungkin faktor lingkungan itu pasti ada. Tapi kita harus terus bergerak sehingga faktor lingkungan itu mana yang bagus kita terima, kalau yang nggak bagus kita singkirkan. Ya ibaratnya seperti ikan itu di laut rasanya asin, ya ada air lautnya asin. Tapi kalau ikan itu hidup, dia bergerak dia kan nggak asin. Asinnya ikan itu kan kalau dia diberi garam, kalau dia sudah mati, gitu kan? Jadi mungkinlah itu, maka tepat sekali lah, maka kita beruntung sekali kita diberi rezeki untuk menambah ilmu sehingga kita bergerak dan menggerakkan. Nah mungkin itu gunanya kita terus ya diberi bekal hal-hal yang mendasar yang memang dalam kehidupan sehari-hari kita temui, dan kalau kita di bangku kuliah selama ini memang kita dapat, tapi mungkin tipis, tidak sekuat ini. Nah, sehingga itu yang menjadikan ternyata ini yang kita dapat, yang memang sangat prinsip sekali, dan ini berlaku universal. Tidak hanya ya kita di SMA, itu berlaku kepada ya anak TK, SD, SMP, bahkan perguruan tinggi, dan bahkan kita memperlakukan anak kandung kita di rumah, kita memperlakukan teman kita, keluarga kita, dan masyarakat. Jadi memang itu makanya kalau kita sudah memiliki keyakinan itu, sehingga sudah akan menjadi pakaian kita, akan lekat pada diri kita, sehingga sampai ke lingkungan kita yang positif, dan luar biasa sekali itu sudah membudaya. Jadi budaya positif ini sudah betul-betul bisa kita imbaskan di mana saja dan kapan saja. Nah, itu mungkin Bu Af, dan mungkin kita di sini mungkin butuh ya terus belajar, terus saling mengingatkan, dan memang kolaborasi kita itu sangat kita butuhkan. Mungkin itu saja Bu Af. Baik Bapak Ibu,
Apakah masih ada pertanyaan? Kalau ada dipersilakan Pak Reda. Oke, Pak Reda. Terima kasih moderator atas kesempatan berbicara. Untuk kali ini mungkin saya tidak memberikan pertanyaan, mungkin sedikit entah itu masukan atau tanggapan ya. Apa yang disampaikan oleh Bu Mulyanti tadi itu banyak ilmu yang sebenarnya yang saya dapatkan dan yang akan saya terapkan nantinya di sekolah atau di institusi kita ini. Terutama untuk pengalaman kita yang sebelumnya ya, mungkin kita sebagai guru selalu memberi hukuman, memberikan rasa bersalah pada anak, padahal itu adalah identitas yang gagal sebenarnya kalau dipikirkan. Nah, dari ilmu yang disampaikan Ibu Mulyanti tadi, saya pribadi pun bisa nanti menerapkan, oh ternyata menyelesaikan masalah itu seperti ini. Saya lihat dulu kebutuhan dasar peserta didik saya seperti apa yang dia butuhkan untuk supaya murid itu menjadi lebih disiplin di sekolah. Nah, kemudian nanti dari 5 posisi kontrol itu dapat saya ambil, oh ternyata yang lebih bagus itu adalah posisi sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kalau seadanya kita memilih posisi sebagai manajer, gunakanlah nanti segitiga restitusi. Dia terkait seperti yang dijelaskan Bu Mulyanti tadi, dia terkait antara manajer dengan segitiga restitusi. Kalau seadanya masalah, kita stabilkan dulu dia. Jangan kita hantam dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, kita stabilkan dulu identitasnya. Setelah kita stabilkan, baru kita tanya di mana salahnya, apa yang dilakukan, baru terakhir baru kita menanyakan keyakinan untuk perubahannya di masa yang akan datang. Bagus sekali ilmu yang disampaikan Bu Mulyanti, semoga nanti saya pribadi pun bisa menerapkannya di sekolah. Mungkin itu saja, terima kasih. Iya. Gimana Pi? Ya, Ada tanggapan? memang ya, memang kita karena sama-sama belajar dan sama-sama ya mudah-mudahan ini awal kita ke depannya, kita sama memperbaiki diri dan mudah-mudahan nanti kita bisa mengimbaskan ya, setidaknya kita dulu yang bisa jadi contoh, setidaknya kita dulu yang melakukannya, mudah-mudahan nanti bisa kita imbaskan. Kemudian ini akan menjadi budaya positif ya, itu tadi mudah-mudahan di lingkungan sekolah kita, kemudian di masyarakat kita, sehingga betul-betul guru itu terpuri handayani. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu, sudah 2 pertanyaan, apakah masih ada? Pas, tidak ada pertanyaan lagi. Iya. Baik Bapak Ibu, berarti kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan diskusi kita pada kesempatan kali ini. Saya secara pribadi berharap mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Mulyanti tadi itu sangat luar biasa, membuka pemikiran kita bahwa ternyata banyak kesalahan-kesalahan yang selama ini kita lakukan. Kita menganggapnya, kadang-kala kita menganggapnya kesalahan tersebut kecil, ternyata dampaknya bagi siswa adalah jauh. Jadi mari Bapak Ibu, berdasarkan diskusi kita hari ini, mari kita perbaharui niat, mari kita mulai dari diri sendiri, mari kita mulai saat ini juga untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita, sehingga nantinya kita bisa benar-benar menjadi guru yang berpihak pada murid, menuntun kodrat yang ada pada murid, sehingga profesi yang kita cintai ini benar-benar menjadi profesi yang bernilai ibadah baik di dunia maupun di akhirat. Baik Bapak dan Ibu, karena diskusi kita ya sudah berakhir, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk luar biasa. Baik Bapak Ibu, saya selaku moderator, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga di penghujung sore hari ini kita tetap bahagia, karena untuk menjadikan siswa kita bahagia, guru yang harus bahagia. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.